Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3865-3869. Ular roh kabut dingin ini terpotong, tetapi tidak ada cara untuk menghentikannya. Mereka akan mengembun dan menyatu lagi. Itu tidak dapat dibakar sampai mati, tidak dapat ditebang. Dev sakit kepala. Tidak perlu khawatir tentang kabut dingin ini. Selama orang yang melemparkannya mati, kabut dingin ini akan hilang. Raja Iblis Awan Merah mengingatkan. Mata Dev berbinar, lalu dia menggunakan langkah pengendalian api, dan sosoknya menghilang seketika. Saat sosok Dev muncul kembali, dia sudah berada di depan Natalie. Pergilah ke neraka. Dev mengayunkan pedangnya ke arah Natalie. Natalie tidak mengelak, tapi berkata sambil tertawa garang, "Hahaha, kamu ingin membunuhku, kamu sangat delusi." Setelah mengatakan itu, tubuh Natalie membengkak dengan cepat, seolah-olah dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Ledakan. Dengan suara keras, tubuh Natalie meledak seketika, dan udara dingin berwarna merah darah memenuhi tubuh Dev. Pada saat ini, semua orang tercengang. Saya tidak mengerti bagaimana Natalie ini bisa menghancurkan dirinya sendiri. Tapi Dev tahu bahwa orang ini tidak menghancurkan dirinya sendiri sama sekali, tapi menyatukan dirinya ke dalam kabut darah. Dev mengerahkan kesadaran spiritualnya secara ekstrim, tetapi dia tidak bisa menangkap aura Natalie sama sekali. Ketika Dev melihat ini, dia hanya bisa mundur dengan putus asa, mencoba keluar dari kabut dingin. Namun udara dingin mengikutinya seperti bayangan, seolah-olah ada kehidupan, langsung membungkus tubuh Dev. Dev hanya merasakan gerakannya mulai melambat dan tubuhnya menjadi sedikit kaku. Kekuatan alam Mahayana sungguh luar biasa, terlalu sulit untuk dihadapi. Gerakan Dev menjadi semakin lambat, dan embun beku mulai muncul di tubuhnya. Embun beku ini sebenarnya berwarna merah darah. Segera, Dev berubah menjadi pria berlumuran darah, tetapi darah itu bukan miliknya. Melihat pemandangan ini, Lucy dan yang lainnya sangat khawatir. Zacharias dan banyak biksu juga tampak putus asa. Jika Dev kalah, bisakah mereka melarikan diri? Melihat Dev membeku, kabut darah mulai berkumpul di langit, dan sosok Natalie muncul lagi di udara. Sekarang giliranmu. Natalie memandang Zacharias dan yang lainnya dengan dingin. Kali ini, orang-orang itu ketakutan. Bagaimana mereka bisa lolos dari kabut dingin darah Natalie? Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mereka ingin melarikan diri, tetapi tubuh mereka tampak tidak terkendali, dan kaki mereka sangat kaku. Zacharias dan yang lainnya hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat kabut dingin terus menyapu mereka. Dan mereka hanya bisa diam dan menunggu kematian, tanpa ada cara untuk melakukan apapun, bahkan tidak ada kemampuan untuk melawan. Melihat semua orang akan tertutup kabut dingin, tiba-tiba ribuan sinar cahaya terpancar dari tubuh Dev, dan seluruh sekte janji suci dipenuhi dengan kehangatan. Segera setelah itu, cahaya keemasan terbang, dan embun beku yang membeku di tubuh Dev hancur dalam sekejap. Mata semua orang terbelalak, melihat cahaya keemasan. Bahkan Dev terkejut dan melihatnya dengan tidak percaya. Wajah Natalie serius dan ekspresinya menjadi rumit. Tidak ada yang tahu apa itu cahaya keemasan, bahkan Dev sendiri. Cahaya keemasan perlahan menyatu, dan semua orang melihat dengan jelas bahwa apa yang ada di udara adalah batu giok. Setelah cahaya keemasan menyatu, batu giok itu tiba-tiba jatuh dan jatuh langsung ke tangan Dev. Dev, yang memegang slip giok di tangannya, juga bingung. Itu adalah token janji suci yang diberikan oleh pemimpin sekte janji suci, yang berisi warisan sekte janji suci. Ini hanya sekedar rekaman, bagaimana bisa terbang sendiri? Tepat ketika Dev tidak bisa memahaminya, kata, janji suci, benar-benar bersinar terang. Cahaya berenang di sekte janji suci, dan kemudian badai aura yang kuat muncul. Saya hanya bisa mendengar deru angin, dan seluruh nafas antara langit dan bumi terguncang oleh badai. Pusaran besar mulai terbentuk, dan kekuatan hisap yang besar sepertinya menyedot seluruh sekte janji suci ke dalamnya. Energi spiritual langit dan bumi, energi abadi, energi dingin. Semua aura tersedot ke dalam sekte janji suci ini, dan bahkan kekosongan pun terhisap dan diputar. Dalam sekejap, kabut darah dingin meresap, menghilang tanpa bekas. Semua tersedot ke dalam sekte janji suci. Dan di udara, hanya darah merah cerah yang tersisa mengambang. Itu adalah darah Natalie. Semua tubuhnya berlumuran darah. Pada saat ini, semua orang tercengang.
Semua orang melihat pemandangan di depan mereka dengan bingung. Mereka ingin tahu harta karun apa yang dimiliki Dev di tangannya yang dapat menyerap semua aura. Faktanya, Dev sendiri sedang dalam kebingungan saat ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa perintah janji ini bisa begitu berguna. Dia mengira token janji suci hanyalah catatan warisan sekte janji suci. Bukankah rekan Taoist Chen memegang senjata abadi? Senjata abadi ditemukan di sini. Sangat mungkin bahwa ini adalah sekte abadi. Sangat masuk akal untuk memiliki beberapa senjata abadi. Senjata abadi. Sepanjang hidupku, aku belum pernah melihat senjata abadi sebelumnya. Semua orang memandang Dev dengan iri. Sudah berakhir. Melihat semua ini, Natalie tercengang. Dia pikir dia bisa membunuh Dev dengan mengorbankan segalanya. Namun, segalanya berbeda dari yang dia pikirkan. Awalnya, dia mengira Dev akan mati. Dia telah menekannya dan memukulinya dengan kejam. Mengapa senjata abadi muncul pada saat terakhir? Tidak, ini tidak adil, ini tidak adil. Raung Natalie. Lalu dia bergegas menuju Dev seperti orang gila. Namun, pada saat ini, Natalie tidak lagi memiliki kekuatan untuk berada di alam Mahayana, bahkan tidak sekuat alam kesengsaraan transendensi. Semua aura dan esensi darah telah dikonsumsi. Saat ini, Natalie hanya bisa mengandalkan naluri untuk menyerang Dev. Dev memandang Natalie yang bergegas ke arahnya dan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Kenapa mengganggu? Setelah mengatakan itu, dia melambaikan token janji suci di tangannya. Bang! Setelah suara keras, Natalie langsung terlempar. Seluruh tubuhnya seperti bola, dan langsung terbang. Tubuh Natalie terjatuh di depan Yosemite dan yang lainnya. Saat ini, Natalie telah kembali ke penampilan aslinya. Nona. Yosemite buru-buru membungkuk dan mendukung Natalie. Tapi saat ini, Natalie telanjang, dan Yosemite sangat menikmatinya. Seluruh tubuh Natalie menjadi pucat, seolah dia membeku di es. Aku kalah. Wajah Natalie tanpa ekspresi setelah seteguk darah muncrat, tubuhnya hancur seperti es. Jiwa Natalie perlahan melayang. Saat ini, dia hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa. Bahkan jika dia membangun kembali tubuh fisiknya, dia tetaplah orang yang tidak berguna, dan tidak mungkin untuk bisa berkultivasi. Inilah harganya, dan Natalie harus menanggung harga untuk jalan yang dipilihnya. Yosemite menembakkan garis kekuatan spiritual untuk melindungi jiwa Natalie yang tersisa, lalu menatap Dev dan berkata dengan ekspresi panik di wajahnya, Dev, kami telah dikalahkan. Mulai sekarang, kami tidak akan merepotkanmu lagi. Setelah mengatakan itu, Yosemite akan pergi dengan sisa jiwa Natalie. Apakah aku mengizinkanmu pergi? Suara Dev dingin, dan dia sudah berada di depan Yosemite dalam sekejap. Dev, apakah kamu benar-benar ingin membunuh semua orang? Jika kamu melakukan ini, itu hanya akan membuat keluargamu kami bertarung sampai mati denganmu. Bunuh kalian semua. Dev mengangkat sudut mulutnya, saat kamu mengejar orang-orang suci di istana Guanghan, pernahkah kamu berpikir untuk tidak membunuh mereka semua? Saat kamu mempermalukan tubuh orang-orang suci ini dan melepas pakaian mereka, pernahkah kamu memikirkan hari ini? Tak seorang pun dari keluargamu bisa pergi hari ini. Wajah Yosemite menjadi pucat setelah mendengar kata-kata Dev, tapi dia tidak sabar untuk mati. Tuan Ouyang, dan rekan-rekan Taois, tahukah Anda bahwa Dev ini adalah orang yang dikejar oleh aliansi penyegelan iblis dengan upeti 100 tahun? Siapapun yang bisa membunuhnya akan mendapat upeti 100 tahun dari aliansi penyegelan iblis. Bukankah kalian menginginkannya? Yosemite memberi tahu identitas asli Dev, berharap orang-orang ini akan mengambil tindakan terhadap Dev setelah mengetahui bahwa aliansi penyegelan iblis menawarkan hadiah selama 100 tahun. Setelah mendengar kata-kata Yosemite, semua orang terdiam. Mereka semua baru saja melihat kekuatan Dev dengan mata kepala mereka sendiri. Bahkan jika mereka bergabung, mereka mungkin tidak bisa menandingi Dev. Upeti selama 100 tahun dari aliansi penyegelan iblis itu bagus, tapi tidak ada gunanya jika kehilangan nyawa. Setelah beberapa saat, Zachas berkata, Anda tidak perlu menabur perselisihan di sini. Kami semua diselamatkan oleh rekan Taoist Chen. Jika bukan karena dia, kami semua mungkin telah mati dalam gelombang binatang buas, jadi jika Anda menginginkan kami untuk mengambil tindakan terhadap rekan Taoist Chen, itu hanya angan-angan. Ya, kami tidak jahat. Kami tidak akan mengambil tindakan terhadap rekan Taoist Chen. Keluarga Yumu tidak lebih baik dari babi dan anjing. Kamu masih ingin menipu kami dan memperlakukan kami sebagai orang bodoh. Banyak biksu yang mengkritik Yosemite, ini membuat Yosemite sangat malu. Sekarang, tanpa ada yang membantu, Yosemite dan yang lainnya pasti akan mati.
Apakah ada cara lain untuk menyelamatkan hidupmu? Dev memandang Yosemite dengan dingin dan bertanya. Wajah Yosemite menjadi merah dan putih, matanya penuh keputusasaan. Yosemite, pergilah, jangan khawatirkan aku. Natalie, yang hanya memiliki sisa jiwa, berkata. Dia tahu bahwa meskipun dia mendapatkan kembali tubuh fisiknya, hidupnya akan berakhir dan dia tidak dapat lagi berlatih. Sebagai seorang biksu, jika Anda tidak bisa berlatih, apa gunanya hidup? Nona, jangan berkecil hati. Saya membawa jimat Tuan. Mungkin Tuan bisa menyelamatkan kita. Saat dia mengatakan itu, Yosemite mengeluarkan jimat. Tidak, kakak sedang mengasingkan diri. Jika kamu menggunakan jimatnya sekarang, itu akan mengganggu budidayanya. Terlebih lagi, kita berada di tanah kekacauan sekarang. Bahkan jika kakak laki-laki tertua memiliki jimatnya, dia mungkin tidak dapat menemukan kita. Natalie melihat ini dan menolak membiarkan Yosemite menggunakannya. Nona, jika Anda tidak menggunakannya, kita pasti mati. Tidak masalah jika kami mati. Jika Anda benar-benar mati, kepala keluarga akan menjadi gila. Tuan muda telah terbunuh. Jika Anda mati, setelah kepala rumah keluar dari pengasingan, betapa putus asanya dia. Yosemite membujuk Natalie. Natalie berhenti berbicara, dan Yosemite menyuntikkan kekuatan spiritual ke jimat kelahirannya, dan jimat itu langsung terbakar. Rune yang terbakar mengeluarkan semburan asap, dan kemudian di dalam asap, sesosok tubuh perlahan muncul. Kepala keluarga. Melihat sosok itu, Yosemite berteriak kegirangan. Natalie juga berkata dengan semangat di wajahnya, kakak. Adik, apa yang terjadi? Mengapa jiwamu hanya tersisa sedikit? Siapa yang menyakitimu seperti ini? Kata kepala keluargamu, dia bertanya dengan wajah marah. Sebelum Natalie membuka mulutnya, Yosemite buru-buru berkata, Patriark, ini ulah Dev, dia menghancurkan tubuh wanita tertua. Dia tidak hanya menghancurkan tubuh wanita tertua, tetapi juga membunuh Tuan Muda. Wanita tertua melakukannya untuk membalaskan dendam Tuan Muda, namun Nona tertua menjadi seperti ini. Apa? Kelsey sudah mati. Aura menakutkan tiba-tiba muncul dari kepala keluargamu. Meski itu hanya bayangan, namun aura menakutkannya terasa sangat nyata. Ketika Yosemite melihat ini, dia mengangkat sudut mulutnya, Dev, kamu sudah mati, kamu sudah mati. Tapi Dev memiliki wajah yang tenang dan menatap kepala keluargamu dengan tenang. Nak, kamu telah membunuh anakku dan melukai adik perempuanku, aku akan membunuhmu. Kepala keluargamu sangat marah. Kamu sangat tidak tahu malu, kamu hanyalah bayangan, bagaimana kamu masih bisa membunuhku? Dev tampak menghina. Nak, kamu hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat. Bahkan jika aku hanya bayangan, aku masih bisa membunuhmu. Setelah pemimpin keluargamu selesai berbicara, niat membunuh muncul di matanya, dan kemudian dia mengangkat telapak tangannya, dan aura misterius melonjak seketika. Ledakan. Pada saat ini, dunia antara langit dan bumi sepertinya berhenti sejenak, dan semuanya terhenti. Entah itu aliran ruang dan waktu yang bergejolak di ruang yang kacau, atau suasana mania di sekitarnya, atau bahkan napas semua orang terhenti. Seluruh dunia seakan membeku. Di dunia ini, hanya kepala keluargamu yang bisa bergerak. Saat ini, dia sepertinya telah menjadi master. Saat ruang ini berhenti, sebuah aura tiba-tiba datang ke arah Dev. Dalam sekejap mata, aura ini ada di depan Dev. Bahkan Master Alam Kesengsaraan Transendensi tingkat 4 berani berbicara dengan sombong kepadaku. Kepala keluargamu mendengus dingin. Asal-usul waktu, saya tidak menyangka Anda memahami asal-usul waktu. Sayang sekali Anda sekarang hanyalah bayangan. Bahkan jika Anda menggunakan asal mula waktu, Anda tidak dapat menahan saya. Dev secara tiba-tiba bergerak dan tertawa. Kepala keluargamu langsung kaget. Dev memblokir aura kepala keluargamu dengan lambaian tangannya. Kamu, bagaimana kamu masih bisa bergerak? Kepala keluargamu sangat terkejut. Kamu nanya. Dev mengangkat sudut mulutnya. Mungkinkah? Apakah kamu juga telah memahami asal-usul waktu? Kepala keluargamu memandang Dev dengan tidak percaya. Selamat, jawabanmu benar, tapi sayang sekali tidak ada hadiahnya. Kata Dev sambil bercanda. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Saya telah berlatih selama ratusan tahun sebelum saya dapat memahami asal mula waktu, dan Anda hanyalah seorang biksu muda di alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat. Bagaimana Anda dapat memahami asal mula waktu? Palsu. Ini pasti palsu. Kepala keluargamu tidak mempercayainya sama sekali. Palsu. Dev mendengus dingin dan melambaikan telapak tangannya.
Waktu yang semula dibatasi telah kembali mengalir. Apa yang terjadi? Apa yang baru saja terjadi? Semua orang terlihat panik, karena sepertinya mereka baru saja tidak sadarkan diri, seolah-olah mereka benar-benar kosong. Yosemite, bawa adik perempuanku dan segera pergi, cepat. Kepala keluargamu berkata kepada Yosemite dengan ekspresi serius. Yosemite tidak mengerti apa yang terjadi, tapi dia tidak berani melanggar perintah, jadi dia mengambil sisa jiwa Natalie dan bersiap untuk melarikan diri. Tapi begitu dia bergerak, dia langsung terpana. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tuan, ini. Yosemite terkejut. Kepala keluargamu sekali lagi menggunakan asal mula waktu, mencoba bersaing dengan Dev, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, Yosemite dan yang lainnya tetap tidak bisa bergerak. Saya melihat Dev menamparkan Yosemite dan yang lainnya dengan telapak tangannya. Saat cetakan telapak tangan yang berkilauan dengan guntur dan kilat jatuh, Yosemite dan yang lainnya semuanya ditampar ke tanah oleh cetakan telapak tangan tersebut. Sebuah telapak tangan. Semua orang di keluargamu berada dalam keadaan putus asa, dan mereka tidak bisa mati lagi. Tidak. Kepala keluargamu meraung. Dia tidak dapat memahami bagaimana Dev, seorang biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan transendensi, memahami asal mula waktu. Nak, aku akan membuatmu membayar harganya. Kepala keluargamu meraung dan perlahan menghilang. Dev memuntahkan seteguk darah, menutupi dadanya dan terengah-engah. Dev baru saja menyadari asal mula waktu, dan dia belum mencapai kemampuan untuk menghentikan segalanya. Alasan mengapa Yosemite tidak dapat bertindak sekarang adalah karena Dev memanfaatkan asal-usul waktu kepala keluargamu. Tuan Chen, Anda baik-baik saja. Lucy dan yang lainnya berlari dengan cepat. Aku baik-baik saja, aku hanya sedikit lelah. Dev tersenyum tipis. Zacharias dan yang lainnya di samping memandangi anggota keluargamu yang tewas dengan emosi campur aduk dan perasaan yang tak terlukiskan. Jelas sekali Dev hanyalah biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan transendensi, tetapi dia bisa membunuh biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi semudah memotong melon dan sayuran. Bukankah ini terlalu keterlaluan? Dan Natalie jelas telah mencapai kekuatan alam Mahayana, tetapi Dev masih mampu bertarung. Terlepas dari apakah Dev menggunakan harta karun di tangannya atau kemampuannya sendiri, hasil akhirnya adalah Natalie meninggoy. Bahkan tidak ada jejak jiwa yang tersisa. Orang-orang ini tidak tahu berapa banyak rahasia dan harta yang dimiliki Dev. Gemuruh. Tiba-tiba, tanah berguncang, dan retakan mulai muncul di penghalang besar di Sekte Janji Suci. Cepat pergi, Sekte Janji Suci ini akan segera runtuh. Dev meraung saat melihat ini. Tanpa penghalang ini, berbagai turbulensi ruang dan waktu di tanah kekacauan akan menenggelamkan tempat ini, dan tidak ada satupun yang mampu bertahan. Ketika semua orang melihat ini, mereka melarikan diri satu demi satu, dan akhirnya melarikan diri sebelum Sekte Janji Suci runtuh. Seiring dengan runtuhnya Sekte Janji Suci, seluruh puncak gunung mulai runtuh sedikit demi sedikit. Segera, sejumlah besar batu ekstrim muncul. Seluruh gunung sebenarnya terbuat dari bebatuan yang sangat besar. Hanya saja batu ekstrimnya tertutup dan tidak ada yang menemukannya. Ternyata ini yang disebut tambang batu ekstrim, jumlahnya terlalu banyak. Kata Lucy dan yang lainnya kaget. Wajah Dev juga penuh dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa puncak gunung ini ternyata adalah tambang batu ekstrim. Rekan Taois Chen, ini adalah perpisahan. Kami akan mengingat anugerah penyelamatan hidup dari Anda. Zacharias melihat tumpukan batu ekstrim yang tidak berguna bagi mereka, jadi dia berencana untuk pergi. Hal lainnya adalah dia juga takut kepala keluargamu akan membawa orang untuk menemukannya. Jika saatnya tiba, akan merepotkan jika mereka juga terlibat. Bagaimana mungkin keluarga kecil seperti mereka bisa menjadi lawan keluargamu? Tuan Ouyang, berhati-hatilah. Dev membungkukkan tangannya. Zacharias pergi bersama banyak biksu. Perjalanan mereka tidak sia-sia. Meskipun mereka tidak mendapatkan harta apapun di Sekte Janji Suci, mereka tetap mendapatkan sesuatu. Terutama Zacharias, setelah mendapatkan barang-barang dari Paviliun Luban, dia dapat mempelajarinya dengan cermat ketika dia kembali. Dev dan yang lainnya menghadapi tambang batu ekstrim dan mulai berpura-pura gila. Semua jenis tas penyimpanan terisi. Namun, Dev tidak berani memasukkan ke dalam cincin penyimpanannya, dan jika dia memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan, itu akan dimakan oleh binatang yang menelan langit. Meskipun istana Guanghan juga menderita banyak kerugian selama perjalanan ke daerah kutub ini.
Semua murid luar terluka dan terbunuh, dan hanya Yelena yang masih hidup. Hanya ada 5 orang suci yang tersisa di antara lebih dari selusin orang suci. Korban seperti ini sangat besar bagi Istana Guanghan. Namun dengan batu ekstrim dan tambang batu ekstrim, Istana Guanghan akan segera pulih dan tumbuh lebih kuat. Dev dan yang lainnya kembali ke Istana Guanghan. Kepala Istana Guanghan sepertinya sudah menduganya, dan memimpin orang-orang untuk menyambut Dev di gerbang Istana Guanghan. Melihat kepala Istana Guanghan dan banyak muridnya, Lucy, Yelena dan yang lainnya tidak tahan lagi, jadi mereka melemparkan diri dan menangis. Begitu banyak saudari yang keluar, tetapi sekarang hanya sedikit yang kembali. Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Penguasa Istana Guanghan tidak peduli tentang berapa banyak muridnya yang telah meninggal, tetapi bertanya tentang Dev dengan prihatin. Aku baik-baik saja, aku hanya makan terlalu banyak. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat seharian. Kata Dev sambil tersenyum tipis. Oke, aku akan segera mengaturnya. Kepala Istana Guanghan mengangguk. Kepala Istana Guanghan mengatur agar Dev dan Lucy beristirahat. Saat Dev sedang beristirahat, Kepala Istana Guanghan masuk ke kamar. Tuan Chen, terima kasih kepada Anda kali ini, Anda dapat mengendalikan hal-hal ini. Kami memiliki begitu banyak batu ekstrim di Istana Guanghan, dan tidak akan menjadi masalah untuk mengembangkannya selama ratusan tahun. Dia menyerahkan tas penyimpanan kepada Dev. Membuka tas penyimpanan, saya menemukan banyak rumput peri di dalamnya, termasuk batu iblis surgawi. Ketika Dev datang ke Istana Guanghan, dia datang untuk mengambil batu iblis surgawi. Tuan Istana, saya hanya membutuhkan 1 batu iblis surgawi. Anda dapat menyimpan rumput peri ini. Bagaimanapun, Istana Guanghan baru saja dimulai. Dev tidak menginginkan terlalu banyak hal. Bagaimanapun, Istana Guanghan juga dalam keadaan sulit. Tuan Chen, Anda membantu kami menemukan begitu banyak batu ekstrim, Istana Guanghan kami tidak akan mengalami kesulitan di masa depan. Anda harus menerimanya. Selain itu, kepala keluargamu sedang mundur, jadi Tuan Chen harus mengambil kesempatan ini untuk pergi. Lagi pula, Tuan Chen mungkin akan berada dalam bahaya ketika kepala keluargamu keluar dari pengasingan. Kepala Istana Guanghan sepertinya tahu apa yang terjadi di daerah kutub. Tuan Istana, apakah keluargamu akan menimbulkan masalah bagi Istana Guanghanmu? Dev bertanya dengan cemas. Tidak, meskipun keluargamu kuat, saya bukan seorang vegetarian. Jika keluargamu benar-benar akan bertarung dengan Istana Guanghan saya, fondasi keluargamu akan hancur. Tuan Chen, jangan khawatir. Jika Anda punya kesempatan, saya harap Anda akan datang kembali ke Istana Guanghan. Kata kepala Istana Guanghan. Pasti. Saya secara pribadi akan mengantar Tuan Chen turun gunung. Meskipun kepala Istana Guanghan tidak ingin Dev meninggalkan Istana Guanghan, demi keselamatannya, lebih baik pergi secepat mungkin. Tunggu sebentar, aku juga punya sesuatu untuk diberikan kepada Tuan Istana. Dev tiba-tiba teringat sesuatu. Ada apa? Pemilik istana penuh rasa ingin tahu. Bersambung.